Harga emas kembali turun pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam turun sebesar 260.000 dari Jumat kemarin seharga 3.120.000 kini menjadi 2.860.000 rupiah per gramnya. Setelah sempat meroket naik dan berada pada level tertinggi pada Kamis 29 Januari 2026, harga emas menunjukkan tren penurunan pada Jumat 30 Januari dan berlanjut pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam pada Kamis lalu mencetak rekor di harga 3.168.000 per gram. Kemudian turun 48.000 pada Jumat di harga 3.120.000 per gram dan berlanjut menurun tajam sebesar 260.000 pada Sabtu di harga 2.860.000 per gramnya. Tidak hanya Antam, harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian pada Sabtu 31 Januari 2026 juga kompak melemah. Penurunan harga ini berlaku untuk berbagai produk termasuk buatan Galangi 24 dan UBS. Harga emas Galeri 24 pada Sabtu 31 Januari turun 89.000 di harga 3.171.000 per gram dari sebelumnya pada Jumat di harga 3.260.000 per gramnya. Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang turun 89.000 menjadi 3.186.000 per gramnya dari sebelumnya pada Jumat di harga 3.275.000 per gramnya. Setelah beberapa kali mencetak rekor hingga Kamis lalu, kini harga emas menunjukkan tren penurunan. Dan untuk mengetahui pergerakan harga emas di pasaran sudah ada rekan Hadisti Arifah di Pasar Emas Cikini, Jakarta Pusat. Ya Hadisti, bagaimana update harga emas hari ini dan apakah penurunan harga bertampak pada minat pembeli? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, setelah sebelumnya harga emas melesat tajam naik Rp165.000 per gramnya ke level Rp3.168.000 per gramnya dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kini harga emas domestik dan juga lokal maksud kami menunjukkan tren penurunan secara signifikan. Nah, penurunan emas di sini sudah terjadi sejak kemarin 31 Januari 2026 dan kalau kita lihat berdasarkan laman resmi Logam Mulia, untuk hari ini belum ada pembaruan data, artinya untuk harga emas logam mulia per hari ini masih sama dengan harga emas kemarin, yakni di Rp2.860.000 per gramnya. Ini harga ini turun Rp260.000 dibandingkan dari posisi sebelumnya yang masih berada di level Rp3.120.000 per gramnya. Dan saat ini saya berada di Pasar Cikini, Jakarta untuk memantau terkait pergerakan harga emas Antam logam mulia ini. Kalau di Pasar Cikini ini harga emas logam mulia untuk hari ini dibanderol di Rp3.300.000 per gramnya. Dimana tadi pedagang toko emas Cikini mengaku bahwa untuk fluktuasi harga emas ini memang sudah terjadi pada 1 bulan terakhir ini dan untuk harga terendah Rp3.300.000 per gram ini sudah berada di 2 hari terakhir setelah sebelumnya juga sempat tinggi mencapai di Rp3.600.000 per gramnya. Untuk mengetahui lebih lanjut kita coba bertanya dengan salah satu pedagang emas yang ada di Pasar Cikini ini. Selamat siang, Kak. Dengan kakak siapa? Hafizah. Oke, Kak Hafizah, ini mau tanya dong soal terkait update harga emas ya dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin sempat tinggi nih Kak di 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Itu di harga berapa Kak yang waktu tinggi? Yang waktu tinggi itu di 3.600.000. Sempat di Rp3.600.000. Nah, kalau untuk hari ini kan sempat anjlok ya sejak dari hari kemarin. Nah, itu dibanderol hari ini berapa? Hari ini di 3.300.000 sih Kak. Di 3.300.000. Iya. 3.300.000 ini gimana nih Kak dari respon para pembeli? Apakah mereka memanfaatkan waktu ini untuk beli atau jual nih? Palingan untuk beli sih ada juga sih Kak. Soalnya kan takut emas kedepannya naik ya. Terus buat investasi juga dia kan. Ya. Untuk fluktuasi atau pergerakan harga emas itu sudah terjadi berapa lama sih Kak? Dan dari rentang harga berapa sampai berapa? Oh, itu pernah di angka 3.600.000 ya. Terus kalau untuk harga turun banget sekarang itu di 3.300.000. Iya. Nah, itu sudah terjadi berapa lama? 1 bulan ini sih Kak. 1 bulan ini? Iya. Dari pembeli itu gimana Kak? Apakah makin sepi atau makin ramai nih Kak? Kalau untuk sekarang ya pelanggan agak sepi sih ya. Karena emas lagi naik banget kan. Tuh. Nah,
Kak, sebetulnya sebagai pedagang nih Kak, pada waktu emas naik atau emas turun sebetulnya mana sih yang lebih menguntungkan bagi pedagang Kak? Apakah di saat harga emas naik ini justru pedagang dirugikan karena sepi pembeli dan saat turun justru banyak yang beli atau sebaliknya Kak? Sebenarnya sama aja sih ya Kak, sama-sama menguntungkan ya emas naik turunnya ya. Itu tergantung customernya sih. Kalau di harga tinggi sekarang, ada bingung kadang mau beli apa enggak kan karena lagi tinggi-tinggi banget kan gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kak Fifi. Iya. Sabrina dan juga pemirsa tadi disebutkan bahwa memang untuk fluktuasi harga emas di pasar Cikini ini sudah terjadi pada 1 bulan terakhir dengan harga tertinggi sempat mencapai Rp3.600.000 per gramnya dan terendah ini terjadi pada 2 hari terakhir yakni Rp3.300.000 per gramnya. Nah kalau saya pantau atau saya baca dari beberapa sumber kalau untuk penurunan harga emas dalam 2 hari itu dipicu oleh aksi ambil untung akibat sudah mencapai titik jenuh beli serta juga sentimen politik ekonomi dari Amerika Serikat. Sementara demikian, Sabrina. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Fihir Fauziah melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mengisi kekosongan ketua dan wakil ketua, OJK menunjuk Friderika Widyastari Dewi sebagai pejabat pengganti ketua dan wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta. Sebelumnya Friderika Widyastari Dewi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Perlindungan Konsumen. Friderika menggantikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama 3 pejabat OJK lainnya termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara. Jumat kemarin dalam 1 hari 5 pejabat OJK mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IAHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional.